Kalau aku ya, yang aku cari adalah ketika aku bisa punya satu kesempatan ngobrol sama orang ini, dan aku ngerasa kita bisa ngomongin apa aja sampai lama gitu. Karena kalau kalau aku yang ngelihatnya, ketika aku bisa ngobrol lama, ya aku udah pasti senang sama dia gitu. Kenapa? Karena kalau kita nyari yang cantik ya, tertuanya kan juga jelek-jelek juga ya. Memang kalau udah bisa connect, udah bisa ngobrol bareng, tektokan, ngerasa bisa cerita semuanya, ngerasa saling memberikan solusi, memberikan saran, intinya nyambung aja tektokannya. Ya emang kuncinya seperti itu. Tapi yang jadi masalah ya zaman sekarang gitu, nongkrong aja nih, anak tongkrongan aja jarang banget di tongkrongan itu pada ngobrol. Yang ada sekarang apa? Mainin gadget masing-masing, ya kan? Apalagi sampai ngebangun komunitas yang bisa dibilang saling curhat, saling memberikan pendapat, cari solusi bersama. Itu circle pertemanan ya, itu di circle pertemanan. Apalagi di circle percintaan. Kadang memang komunikasi itu penting, dan ini sih yang bisa harus kita lebih gitu, harus lebih mementingkan hal yang seperti ini nih. Karena ngebangun komunikasi itu sama halnya kita udah terbiasa ngebangun menyimpulkan. Enggak sih, jatuhnya kayak gini. Kalau kita terbiasa berkomunikasi, jadi kita itu terbiasa untuk mencari solusi. Dan ketika kita bisa memiliki ruang untuk berdiskusi, beban kita itu semakin terasa lebih ringan, nggak rumit-rumit amat gitu ya. Ibarat kata kita bisa mengungkapin apa yang kita rasakan, kita berusaha untuk terbuka. Ketika kita membuka diri, disitulah ada kesempatan dan disitulah ada titik celah solusi masalah yang lagi kita hadapi, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami. Itulah pentingnya komunikasi. Makanya nih teman-teman yang masih berada di titik circle yang nongkrong tuh saling diem-dieman, main gadget masing-masing, sedikit demi sedikit dirubah pola nongkrong kalian. Bukan lagi ngajarin buat ngegosip ya, ngobrol lah, cerita kabar lu gimana, kondisinya gimana, apa yang lagi lu rasain, ada masalah apa, ceritakan. Saling peduli, saling support, bukan saling ngejek. Intinya sih seperti itu, ngebangun suatu circle, walaupun itu circle yang kecil, tapi selalu ngebangun obrolan di setiap titik pertemuan, lebih fungsional tentunya. Itu seperti itu ya. Kembali lagi dengan saya Barep Muci Pangestu di channel Bah Entertainment ya. Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu berkah, selalu dipermudah, selalu dipertemukan dengan solusi-solusi di dalam suatu masalah hidup kalian. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Namanya orang hidup kan ya, kadang ya enjoy, kadang buta, kadang bingung, kadang ruwet, kadang nggak tahu nih apa yang terjadi, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Intinya yang penting sehat, punya cita-cita, kita berusaha dan selalu berdoa, optimis bahwa apa yang kita inginkan adalah hal yang terbaik buat kita. Dan ketika kita dilanda suatu masalah, semoga kita selalu diberikan kecerahan, diberikan cahaya untuk melihat di situ titik solusi yang harus kita ambil, yang harus kita lalui, dan yang harus kita jalani. Jadi hidup itu jangan ada kata putus asa, rasakan, usahakan, jalani, sama dengan happy, ya kan? Ya nggak sih?
Seru ya Jogja, seru banget ya. Cocok banget nih buat merenung. Iya sih. Lo emang ada masalah? Ya pasti ada lah. Kehilangan. Iya. Terus gimana tanpa dia? Ini atau tanpanya, gue masih bisa makan mie di angkringan sih. Ya gitu ya, wanita itu kalau udah bisa move on ya seperti itu. Ya udah, kehilangan ya udah gitu. Ngapain larut dalam satu kejadian yang bikin kita kusut. Jadi ya tetap melangkah. Kembali lagi kan, hidup itu gak bisa kita terhindar dari satu masalah dan cobaan. Intinya apapun yang terjadi pada diri kalian, kalian harus tetap melangkah demi tujuan yang kalian inginkan. Kembali lagi, nanti kita mau ditaruh di titik dan di posisi mana ya, biar Tuhan yang ngatur, ya kan. Kita tinggal jalanin, kita tinggal ngadepin, cari solusi, berusaha, ya kan. Ketika kita mendapatkan kesempatan, ya udah, perlakukan kesempatan itu sebaik mungkin, ya kan. Namanya peluang. Ketika kita mendapatkan peluang, ya udah kita manfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin. Tapi kalau toh ujungnya bukan milik kita, ya udah, Allah pasti selalu menunjukkan suatu hal yang lebih baik buat diri kita untuk kedepannya. Iya nggak sih? Gue lagi ngerasa capek sama diri sendiri sih, dengan pikiran yang gue pikirin, dengan situasi yang sekarang juga gue lagi ngerasa capek dan lagi merasa sendiri banget sih. Mungkin lagi di titik terendah kali ya, cuman gue lagi berusaha untuk bangkit lagi, untuk mencari mencari jalan yang gue harus kemana. Itu yang lagi gue rasain sekarang sih. Ada baiknya ketika kita menyendiri, dan gak baiknya ketika kita sendiri ya. Kalau toh kita dengan kita sendiri kita merasa frustasi, ya di situ sih negatifnya. Tapi kalau kita selalu berada di titik kumpul yang ramai dalam keramaian dan kita selalu bergantung sama orang lain, ya kapan kita mau mandiri? Kan seperti itu. Hidup itu kadang butuh di fase dimana kita harus merenung, meratapi dengan sendirinya, mencari solusi dengan sendirinya. Itu mandiri. Kadang ketika kita berharap sama orang lain, ujungnya ya kecewa. Makanya jangan mutus silaturahmi, tapi kalian penting untuk mengasingkan diri demi kestabilan hidup kalian, ya kan. Jadi kita refresh pikiran kita dengan idealisme kita, ya kan. Kita merenung, mencarikan solusi, langkah apa yang harus kita perbuat untuk kedepannya, kan seperti itu. Itu kan proses untuk refresh kehidupanmu yang baru, biar langkahmu semakin tertuju, kan seperti itu. Intinya sih, jangan terlalu berharap sama orang lain. Berusahalah sendiri semaksimal mungkin, sebisa mungkin, tapi jangan memaksakan. Iya kan? Yang terpenting kita berusaha dan berani mencoba daripada kita tidak melakukan apa-apa. Tidak ada sejarah yang mengatakan pemain lama kalah dari pemain baru. Beli nanas, beli lele. Maaf cok, kita gak pernah panas karena kamu sepele. Beli nanas, beli lele. Maaf cok, kita gak pernah panas karena kamu sepele. Iya, pengalaman adalah tingkatan ilmu yang tertinggi, ya. Iya kan, orang yang berpengalaman itu tindakannya senyap, perilakunya itu sunyi. Jadi jangan pernah meremehkan orang lama. Intinya kayak gini, ketika teman-teman berada di circle baru,
Entah teman-teman paling pintar, ngerasa paling berpengalaman, paling ahli, ya udah. Kalau menurut gua nih, teman-teman mending kosongkan gelas kalian, merendah serendah mungkin. Jangan takut disepelein. Karena apa? Ketika kalian menjadi seonggok gelas yang kosong di circle baru kalian, di situ kalian akan menimba ilmu sebanyak mungkin, dan ilmu yang kalian serap itu banyak. Tapi ketika kalian songong, sok tahu, sok pinter di depan circle yang baru, di depan teman-teman kalian yang baru, malah justru kalian kelihatan bodoh. Kalian jadi kelihatan sok tahu, sok pintar. Jadi biar gimana pun ya, orang lama paling jago, orang baru paling cupu. Walaupun ya kan background kalian istimewa, walaupun pengalaman kalian banyak, tapi di circle kalian yang baru tetap kalian paling cupu. Jadi ketika kalian bergabung di circle yang baru, kosongkanlah gelas kalian, biar kalian banyak menyerap ilmu, bisa menimba ilmu yang baru, semakin nambah ilmu yang baru, semakin nambah pengalaman kalian. Kalau toh kalian merendah, ngebumi, gak usah takut direndahin, gak usah takut disepelein. Semakin kalian direndahin, semakin kalian disepelein, maka tingkatan lu, level lu semakin tinggi. Jadi gak usah takut disepelein, gak usah takut direndahin. Intinya ngebumi itu penting, biar kita tetap kalem, tidak tenggelam.